Saham atau kripto, mana sih yang sebenarnya lebih menguntungkan? Di video kali ini kita akan membahas tentang yang dimana semua orang itu memperdebatkan antara saham dan kripto. Sebenarnya aku ini menginvestasikan uangku di kedua area ini, ada di saham dan ada di kripto. Sebenarnya lebih dari itu ya guys ya. Aku juga investasi di forex, aku juga di emas, dan di berbagai tempat yang lain lagi. Nah, di video kali ini aku akan membahas lebih detail tentang apa sih itu saham dan apa sih itu kripto. Dan keduanya ini kalian harus tahu ini adalah investasi dengan resiko yang tinggi ya guys. Buat kalian yang masih bingung apa sih itu investasi dan kenapa itu penting, kalian bisa nonton di video series Miliarder Muda ini episode 1 dan 2 ya guys. Kalian bisa langsung cek di playlist YouTubeku. Oke? Nah, ada beberapa orang yang komen di video series Miliarder Muda ini, "Kak, tolong buatin dong cara untuk beli saham gimana sih? Kak, tolong buat video tutorial dong, cara untuk beli koin kripto itu gimana sih? Aku tuh pengen banget untuk beli saham, aku tuh pengen banget untuk beli kripto, tapi nggak tahu gimana caranya." Nah, sebelum kalian beli koin atau beli saham, aku mau pastiin bahwa kalian semua tuh bener-bener mengerti apa itu saham dan apa itu kripto. Biar nanti kalian itu nggak cuma ngikut-ngikut orang aja gitu loh. Teman kalian beli saham ini, kalian ikutin. Teman kalian beli koin ini, kalian ikutin. Nah, itu sebenarnya yang akan membuat nanti kalian akan rugi ketika kalian itu berinvestasi atau menaruh uang kalian terhadap sesuatu yang kalian sebenarnya nggak tahu itu apa. Jadi semoga melalui video ini kalian bisa mengerti, kalian bisa paham betul apa itu saham, apa itu kripto, dan semoga melalui video ini kalian udah bisa menentukan kalian mau investasi di saham atau di kripto. Karena menurutku dua-dua ini sama-sama bagusnya dan keduanya pasti ada positif dan negatifnya. Membeli saham. Apa sih artinya tuh membeli saham ya? Membeli saham artinya kita tuh membeli sebuah bisnis ya guys ya. Anggapannya tuh ketika kalian membeli saham BCA, itu artinya kalian sudah menjadi pemilik atau menjadi salah satu bagian dari kepemilikan BCA tersebut. Sedangkan kripto, ketika kalian membeli kripto, artinya kalian membeli sebuah koin yang ada value-nya atau ada nilainya yang kalian percaya tentunya akan naik dengan berjalannya waktu ya. Tentunya saham dan kripto ini kita berharap ada value di dalamnya ya, tentu saja. Di mana sih untungnya ketika kita berinvestasi ke dalam saham ataupun kripto? Di saham, kalian bisa mendapatkan keuntungan itu dengan dua cara. Yang pertama kita namakan sebagai capital gain ya. Capital gain ini apa? Capital gain adalah ketika harga dari sebuah saham yang kalian beli itu naik. Oke, let's say kalian beli saham BCA pada tanggal 30 Desember 2016 ya. Itu harganya di situ teman-teman masih Rp15.500 per satu lembar sahamnya. Nah, capital gain itu apa? Capital gain ketika kalian bersabar menunggu, kalian setiap bulan misalnya kalian pakai teknik yang namanya DCA atau dollar cost averaging, kalian menambahkan uang kalian per bulan masuk, mau naik atau turun kalian masukin aja, kalian menabung. Maka sekarang per tanggal 2 Juni 2021 yang tadi harganya itu udah Rp32.275 yang dimana kenaikannya itu ada sekitar 145,9% atau kenaikannya kalau mau dalam rupiah itu naik sekitar Rp19.000. Jadi itu yang dinamakan dengan capital gain. Dividen itu apa? Dividen itu adalah keuntungan dari perusahaan tersebut. Kita sebagai owner atau sebagai pemilik dari bisnis tersebut ya, kita berhak untuk mendapatkan keuntungan yang didapatkan dari perusahaan tersebut. Itulah kenapa dividen ini adalah keuntungan dari perusahaan tersebut itu yang akan dibagikan kepada semua pemilik sahamnya, tergantung besar jumlah saham yang kalian pegang. Semakin besar atau banyak saham yang kalian pegang di perusahaan tersebut, maka semakin besar juga dividen yang kalian dapatkan ya. Oke, sedangkan di kripto, keuntungan yang kita dapatkan itu dari capital gain tentunya ya, yang sama tadi halnya dengan saham. Nah, kalau misalnya kalian decide untuk beli saham BBCA, yang dimana kalau kita lihat di sini harganya sekarang itu ada Rp32.275.000 per satu lembar saham ya. Kalian itu kalau mau beli saham itu ada minimalnya guys. Jadi kalau kalian decide atau kalian putusin aku mau beli saham BBCA lah,
Nah, minimalnya itu ada guys. Karena harganya berhubung di sini 32.275.000 per satu lembar saham, maka kalian itu kalau di sistem Indonesia ya guys, kalian tuh harus beli namanya sistem satu lot. Satu lot itu setara dengan 100 lembar saham. Yang dimana kalau BBCA misalnya 32.275.000 rupiah, berarti satu lotnya itu adalah 3.227.500 rupiah. Jadi itu minimalnya per satu lot yang kalian beli. Mahal banget dong. Berarti minimal untuk beli satu lot BCA itu harus punya uang sekitar 3 jutaan. Ya benar. Tapi kalau misalnya kalian mau untuk masuk ke yang lain kayak misalnya BBRI, tentunya itu lebih murah. BBRI di sini itu seperti yang kalian lihat cuma 4.280 rupiah ya. 4 ribuan. Berarti kalau satu lotnya sekitar 400 ribuan ya guys. Jadi tergantung sebenarnya sahamnya apa, tapi ada minimalnya. Sedangkan kalau di kripto sendiri itu nggak ada minimal. Misalnya harga Bitcoin saat ini itu adalah 530 juta misalnya ya. Kalian nggak perlu beli minimal satu koin Bitcoin gitu loh ya, harganya 530 juta. Jadi misalnya kalian cuma punya uang 1 juta, ya kalian bisa masuk 1 juta. Berarti kalian memiliki 0,0000 sekian Bitcoin gitu loh ya. Sama juga ketika kalian membeli saham BCA itu yang tadi, misalnya kalian cuma beli satu lot, ya berarti kepemilikan kalian itu ya cuma 0,00 sekiannya dari BCA gitu loh. Jadi seberapa banyak yang kalian punya di saham tersebut ya harus dibagi dengan total kepemilikan atau total lembar saham yang sudah beredar di BCA. Itulah kepemilikan kalian terhadap saham tersebut. ARA itu apa? ARA itu adalah auto reject atas, yang dimana kalau misalnya saham naik dan mencapai titik maksimal kenaikannya dalam satu hari, itu kita namakan dengan ARA ya. Seperti kalau kalian lihat di sini, untuk saham yang memiliki harga Rp50 sampai Rp200 per satu lembar sahamnya, itu ketika dia udah nyampe 35%, itu kita namakan dengan ARA. Itu udah batasnya guys ya, nggak bisa lebih dari itu lagi. Dan ketika misalnya harga saham 200 sampai Rp5.000, batasnya itu mentok di 25% kenaikan. Itu kita namakan dengan ARA juga. Dan untuk saham yang di atas Rp5.000 per satu lembar sahamnya, itu 20% kenaikannya ya, itu batasnya. Sedangkan kalau untuk penurunannya atau ARB, auto reject bawah, untuk saham yang harganya Rp50 sampai Rp200, itu harganya tidak bisa turun di bawah Rp50. Jadi ketika saham itu udah turun sampai harganya Rp50, maka dia akan di sana aja terus. Dia nggak bisa turun sampai 0. Atau dengan penurunan terbanyak hanya 7% penurunannya aja dalam satu hari. Itu udah menyentuh ARB. Jadi itu yang kita katakan dengan ARA dan ARB. Bagaimana dengan kripto? Kripto kenaikannya itu dalam satu hari tidak ada batas ya. Seperti kalau kalian tahu Shiba Inu yang bisa naik sampai 20.000%, atau masih banyak koin-koin yang di luar sana itu yang bisa naik sampai kayak ratusan persen, ribuan persen, puluhan ribuan persen dalam satu hari, itu bisa banget. Setelah misalnya saham ini udah naik dan kripto ini misalnya udah naik, gimana sih cara jualnya? Kalau saham sendiri itu sistemnya adalah ketika kita mau membeli 100 lembar saham, maka kita harus menunggu sampai ada orang yang menjual saham dia. Jadi ketika ada orang yang jual, maka kita akan beli saham tersebut. Harus ada pertukaran, orang yang jual, kita yang beli. Ya ketika kita mau jual, harus ada orang yang beli. Apa yang terjadi ketika kita mau jual tapi nggak ada yang beli? Maka uang kita akan nyangkut di sana, teman-teman ya. Jadi benar-benar harus tahu fundamental dari saham tersebut. Sedangkan kalau koin, itu sistem jual belinya itu dua macam. Aku ambil contoh Bitcoin. Ini adalah koin yang ditambang. Jadi kita bisa mendapatkan koin tersebut dengan cara kita menambang atau mining. Jadi ketika udah ada hasil tambang, maka hasil tambang inilah yang dijual. Ada yang beli, maka terciptalah di situ transaksi. Tapi ada juga koin-koin yang misalnya seperti Satoshi ya. Koin ini udah diciptakan dari awal 21 juta koin yang langsung dilemparkan ke market. Jadi selama 21 juta koin masih tersedia, ya orang tinggal beli dari pool atau dari tempat koin itu ada. Misalnya nih, aku taruh 21 juta koin di sebuah tempat lah. Kalau misalnya aku pengen beli koin Satoshi, ya udah aku tinggal taruh duitku di tempat sebelahnya dan aku tinggal ambil koin ini satu, misalnya kayak gitu ya. Nah nanti kalau saya aku mau jual ya, aku tinggal taruh lagi koin ini di pool itu dan aku ambil uangku kembali guys ketika harganya udah naik. Jadi nggak perlu menunggu sampai ada orang yang menjual dulu baru kita beli gitu. Jadi ada dua jenis sebenarnya koin, tergantung koin apa itu. Bisa banget di kripto. Tapi penurunannya juga itu tidak masuk akal guys ya, nggak ada batas. Jadi kalau turun bisa turun sampai 80%, bisa turun sampai 90% dalam satu hari, teman-teman ya. Jadi itulah perbandingan antara keduanya di sana. Nah sekarang aku mau bahas tentang kalau gitu gimana sih cara tahu saham yang baik yang mana, ataupun gimana sih cara untuk tahu kripto yang baik itu gimana. Nah kalau untuk saham sendiri teman-teman, kalian itu harus
tahu yang namanya fundamental dari saham tersebut. Kalian harus bisa membaca yang namanya laporan keuangan. Kalian harus bisa tahu melihat jumlah uang yang berputar itu di perusahaan tersebut udah berapa. Kalian juga udah harus tahu tentang berita-berita tentang perusahaan tersebut itu apa-apa saja, dan rencana-rencana mereka ke depan itu ngapain sih. Kalau misalnya BBCA mungkin ya, kita ambil contoh BBCA lagi. Misalnya kita lihat, oh ternyata Bank BCA ini dari segi teknologi perbankan ini udah sangat modern misalnya ya. Dan juga misalnya keuntungan dari Bank BCA ini dari 2010 sampai 2019 itu keuntungannya per tahun itu tetap naik konsisten atau enggak sih? Utangnya itu berapa sih? Mereka ini sebenarnya punya project ke depan tuh ngapain aja sih? Dari situ kita udah bisa melihat bahwa oh saham ini ternyata bagus nih ya. Bukan hanya cuma sekedar oh harganya ini lagi murah. Enggak teman-teman. Tidak selamanya harga sebuah saham itu bisa mencerminkan apakah dia bagus atau enggak. Misalnya oh harganya mahal nih berarti bagus. Enggak teman-teman. Dia murah, jelek. Enggak sama sekali. Kita harus bisa melihat dari segi fundamental dulu ya. Dari segi basis atau dari segi informasi tentang perusahaan ini sebenarnya mereka lagi ngapain sih? Apakah mereka terus tetap bisa mendapatkan laba dari tahun ke tahunnya? Itu paling penting teman-teman. Dan sebelum kalian masuk ke dalam sebuah saham tersebut, kalian harus menghitung valuasi harganya. Apakah harga sekarang ini kalau aku masuk udah bagus gak? Apakah harga ini oke gak untuk masuk? Ataukah harganya ini masih terlalu over value atau masih mahal gitu ya? Nah sedangkan kalau di kripto sendiri, kalian itu harus tahu betul teknologi apa yang digunakan oleh koin ini. Kalian juga harus mengerti gitu kayak koin ini plan kedepannya ngapain, apa-apa saja yang akan diperbaiki dari koin ini. Koin ini udah bekerja sama dengan apa sih? Misalnya Bitcoin yang udah sekarang ada di PayPal dan lain sebagainya. Kalian harus tahu tentang itu semua. Ya, berita-berita paling penting dan teknologi koin yang paling penting di sini. Karena sebenarnya kalau saham itu kan ada bentuk fisiknya. Ketika kalian membeli sebuah saham, artinya kalian membeli sebuah perusahaan kan. Perusahaan ini kan ada fisiknya ya. Sedangkan ketika kalian membeli koin ini kan dalam bentuk digital gitu ya. Koin ini adalah sebuah koin yang diciptakan berdasarkan teknologi blockchain, yang dimana sebenarnya kalian itu juga nggak bisa lihat fisiknya itu gimana gitu. Jadi kalian harus sangat-sangat berhati-hati dengan koin-koin ini. Makanya kalau untuk kalian yang baru memulai kripto, aku saran untuk masuk ke koin-koin yang udah gede, udah punya duit yang berputar itu banyak. Jangan masuk ke koin-koin micin ya. Karena kalau kalian masuk ke koin-koin kecil yang nggak jelas fundamentalnya, bisa aja pencipta dari koin tersebut bisa kabur dan membawa uang kalian semua. Dan itu yang kita namakan dengan scam atau rug pull ya. Jadi orang-orang pemilik atau pencipta dari koin ini langsung setelah kalian investasikan uang kalian ke dalam koin ini, dia akan bawa kabur uang kalian semua gitu. Dan udah banyak berita tentang itu ya. Nah berhubung karena videonya udah cukup durasinya, jadi aku pengen memberikan konklusi buat kalian semua. Sebenarnya di saham maupun di kripto, dua-duanya ini menurutku sama-sama bagusnya ya. Tapi kembali lagi paling penting ketika kalian mau berinvestasi, tolong lakukan yang namanya DYOR atau do your own research ya. Kalian harus melakukan riset kalian secara mandiri atau dengan sendirinya. Jangan hanya ikut-ikut teman aja guys. Itu penting banget. Ketika teman beli saham ini, saham A, saham B, kalian masuk di saham A, saham B. Ketika teman beli koin A, koin B, kalian ikut juga. Itu kalian kalau lakukan seperti itu, maka yang ada kalian hanya rugi guys. Kenapa? Karena ketika ada market crash atau pasar market itu goyang, maka apa yang dilakukan teman kalian? Dia akan menyelamatkan dirinya sendiri dulu sebelum memberitahukan ke kalian. Dia udah jual dulu koinnya, dia udah jual dulu sahamnya ya, baru kasih tahu ke kalian. Sedangkan pasar udah ngasih tahu ke kalian, udah telat, semua udah terlambat. Makanya penting banget sebenarnya untuk mengetahui fundamental dari koin tersebut dan tahu banget fundamental dari saham tersebut. Ketika kalian berani untuk menaruh uang kalian terhadap satu hal tersebut, jangan mau kalian taruh uang tersebut dengan cuma-cuma gitu loh ya. Jangan mau gamble, jangan mau judi. Kalian investasi, kalian pelajari dulu, dan semoga melalui series ini, Miliarder Muda ini, aku bisa membantu kalian untuk menambah pengetahuan kalian tentang saham dan kripto ya. Tapi itu kita akan bahas di video-video berikutnya. Intinya, kalau kalian suka dengan video seperti ini, boleh kalian tulis di kolom komentar bawah. Dan kalau kalian punya pertanyaan tentang saham, kripto, atau seputarnya, kalian boleh tuliskan juga semuanya di kolom komentar bawah. Biar nanti kalau memang banyak yang request, aku bisa buat video khusus dan menjawab semua pertanyaan itu. Oke, semoga video ini bermanfaat buat teman-teman semua. Dan seperti biasa, see you in the next video. Saya Samuel Chris, mengundurkan diri dari tempat kejadian. Bye-bye.